Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat Capres dan Cawapres yang digelar sebanyak 5 kali. Namun, ada format yang berbeda dalam debat Cawapres kali ini. Jika tahun 2019 lalu ada debat khusus untuk Cawapres, khusus kali ini saat debat Cawapres didampingi oleh Capres di panggung dan porsi bicaranya dibedakan. Artinya, porsi Cawapres lebih banyak dan Capres boleh ikut berbicara. Hal ini berbeda dengan format 5 tahun lalu, di mana saat debat Cawapres, Capres tidak diikut sertakan. Perubahan format debat Cawapres ini langsung mendapatkan respon dari para pakar dan analis politik. Sebagian besar menyayangkan perubahan format debat Cawapres kali ini. Format debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 saling mendampingi dengan pasangannya selain merendahkan kemampuan intelektual dan kapabilitas masing-masing keenam kandidat juga merusak akal sehat. Alasan saling bahu-membahu tidak bisa diterima sehat nalar. Sebab untuk menilai bahu-membahu sudah bisa terungkap pada saat debat antar paslon. Karena itu mutlak dilakukan debat antar capres dan debat antar cawapres tanpa didampingi pasangannya. Perubahan format debat Cawapres juga ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Meskipun Muhaimin dan Mahfud menyatakan siap berdebat, namun menyayangkan perubahan format debat Cawapres kali ini. Ya, saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus dengan ada debat Cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Tapi tetap berharap ada debat khusus Cawapres itu ya Gus ya? Ya pasti, kita ingin berharap itu. Gus, tadi kan diundangnya seperti apa? Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Buat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh Pak Cawapres itu. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Perubahan format debat Cawapres ditanggapi oleh Ketua TKN Prabowo Gibran yang menyatakan siap dengan apapun yang ditetapkan oleh KPU. Buat kami kita adalah fokus kepada nanti pencapaian gagasan kami, visi misi yang kita sampaikan itu kita fokusnya ke situ, dan apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan. Kita ikut aja kok sifatnya ya. Mau aturannya seperti apa ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi kenapa itu kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU kita laksanakan dengan baik, dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah, lakukan ini dengan baik dengan mengikuti peraturan dan juga kebijakan yang ada. Sementara pihak KPU membantah keras tudingan telah mengubah format debat Cawapres. KPU menyatakan pasangan Capres dan Cawapres harus bersama-sama hadir dalam debat untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau kita berpatokan dari sosial media milik KPU resmi, memang dikatakan format debat Cawapres yang akan diadakan ini sebanyak 5 kali. Di mana 3 diantaranya adalah debat khusus Capres,
sementara 2 khusus lainnya ini adalah khusus Cawapres. Itu artinya bahwa masih ada kesempatan kita akan menyaksikan debat khusus Cawapres. Tapi memang beberapa hari terakhir mulai muncul pro dan kontra terkait kemungkinan bahwa debat khusus Cawapres ditiadakan, jadi digabung semuanya. Atau Capres bisa ikut nimbrung ketika sesi debat Cawapres. Tentu saja ini menuai pro dan kontra, khususnya kontra yang menganggap bahwa spesialisasi masyarakat kemungkinan tidak akan tahu kapabilitas bahkan juga kemampuan dari Cawapresnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir di sini Mas Nyarwi Ahmad sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Malam, Cak. Assalamualaikum. Ya. Kita sudah melihat ada 3 dari tim masing-masing Capres dan juga Cawapres. Saya sebutkan ini satu persatu. Mas Syaiful Huda dari pasangan Amin, Mbak Chairil Tanzil dari Prabowo Gibran, dan juga Mas Seno Bagaskara dari Ganjar Mahfud MD. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Mas, Bapak-bapak, Mbak. Baik. Saya masih belum berkesempatan ini seluruh narasumber saya untuk meminta konfirmasi langsung kepada KPU. Tapi bolehlah kita membahas mengenai ramai atau juga pro dan kontra kemungkinan debat Cawapres ini ditiadakan. Sekarang saya ingin ke pasangan Amin terlebih dahulu. Mas Syaiful Huda, bagaimana dari tim Amin? Kira-kira sepakat tidak sih kalau ya tidak ada sesi khusus Cawapres, Capresnya boleh ikut nimbrung menjawab? Bagusnya saya kira memang perlu ada sistem yang dibedakan antara calon presiden dan wakil presiden. Banyak saya kira reasoning kenapa harus dipisah antara Capres, Cawapres, dua-duanya dikasih kesempatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya di dalam undang-undang telah jelas diatur dalam pasal 277 ayat 1 bahwa debat dilaksanakan 5 kali, 3 kali untuk Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Itu tegas banget. Artinya kalau bunyi undang-undang ini tidak dilaksanakan oleh KPU, berarti KPU tidak menjalankan undang-undang. Nah, saya kira konsekuensinya bisa panjang. Nah, karena itu mumpung ini saya kira belum terlaksana, saya kira tidak ada salahnya kalau KPU perlu memastikan lagi, mempertegas lagi pada publik bahwa KPU tunduk terhadap undang-undang, terutama pada pasal 277 ayat 1 yang menyatakan dengan tegas terkait dengan pelaksanaan debat, memisahkan session antara Capres dan Cawapres. Kalau ini menjadi rujukan bersama tidak ada perdebatan sebenarnya. Nah, karena itu kita tunggu lagi saja keputusan KPU menyangkut soal kewajiban KPU untuk menjalankan undang-undang. Ini yang kedua. Yang kedua, bagi pasangan Amin yang sudah mendeklarasikan sebagai pasangan duit tunggal nasional, saya kira memang perlu untuk memisahkan ini supaya publik tahu betul pasangan Mas Anies dan Gus Imin betul-betul merepresentasikan duit tunggal. Artinya kalau pasangan Amin sudah mendeklarasikan duit tunggal, artinya dua-duanya menjadi penting. Posisi Capres dan Cawapres bersama-sama bertekad, semua diurus, semua diputuskan bersama-sama. Jangan sampai ada kejadian di mana Cawapres hanya menjadi ban serep, diajak dalam konteks elektoral, tapi ketika berkuasa, ketika memimpin kepemimpinan nasional tidak dilibatkan sama sekali. Ya. Nah, publik saya kira perlu untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing posisi Capres maupun Cawapres. Okay. Yang keempat, Mbak, di dalam visi misi dan program pasangan Amin ada memang ruang yang sudah dibagi, visi misi yang menjadi bagian dari komitmen yang nanti akan sepenuhnya menjadi kebijakannya ada di Cawapres dan mana yang ada di Capres. Nah, karena itu ruang ini perlu diketahui publik dan visi misi belum bisa disampaikan dengan baik kalau dua-duanya tidak dikasih kesempatan season berbeda-beda. Jadi sekali lagi kita minta untuk KPU tunduk pada undang-undang karena
berisiko panjang ketika tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, kalau dari pasangan Amin tidak setuju, kalau dari Ganjar Mahfud seperti apa Mas Seno? Setuju nggak kalau sesi cawapres ditiadakan? Ya tentu saja Mbak, saya percaya bahwa format yang selama ini sudah diterapkan di tahun 2014 dan di 2019 terkait dengan debat capres, ini adalah format yang baik. Buktinya kita bisa menjalankannya dengan prosedural, dengan oke, masyarakat bisa menilai dengan baik semuanya, kalangan akademisi, kelompok masyarakat sipil, para pemerhati, juga calon pemilih secara umum, bisa melihat secara utuh bagaimana kualitas dari calon presiden dan calon wakil presiden. Sudah disampaikan tadi bahwa secara undang-undang pun regulasinya mengatakan demikian di pasal 277 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Disampaikan dengan gamblang, debat 5 kali, 3 kalinya calon presiden menyampaikan dan saling beradu gagasan, dan 2 kalinya calon wakil presiden menyampaikan. Maka format ini sudah tidak perlu dikotak-atik lagi sebenarnya kalau bicara tentang pelaksanaan pemilu yang mampu menampilkan kualitas terbaik. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, kalau saat wacana ini mencual ke publik, sebenarnya ada urgensi apa sih untuk mengubah format dari debat yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Yang selama ini sudah terbukti bisa berjalan dengan baik, kok kemudian mau diubah di tengah-tengah pertandingan berjalan. Kita sepakat bahwa hari ini saat bicara pemilu kita ingin mengedepankan gagasan. Kita sepakat bahwa di dalam pemilu ini kita ingin mengedepankan dialog yang konstruktif tentang pemikiran terbaik dari para calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, caranya bagaimana dalam menguji itu? Secara formal di dalam lembaga penyelenggaraan negara, itu bisa diketahui oleh publik secara gamblang dengan melakukan atau menonton debat capres dan cawapres itu. Menjadi hak publik untuk mengetahui bagaimana sih kualitas personal, pemikiran personal, gagasan, pemikiran-pemikiran dari para kandidat yang bertarung. Dan hari ini di dalam mekanisme demokrasi kita sudah disiapkan wahananya, yaitu debat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka bagi saya hari ini kalau ini diganti, tadi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga sudah menyampaikan melalui Pak Todung Mulya Lubis bahwa kita tidak sepakat apabila aturan yang sudah kita ketahui dan sepakati bersama kemudian di tengah jalan berubah. Ini kita yakini bahwa kalau dari pasangan calon kami sendiri, baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud, masing-masing punya kualitas yang hari ini harus dipertontonkan dengan baik. Dan tidak boleh ada salah satu kandidat yang hanya sebagai pelengkap. Dua-duanya ini harus punya kualitas yang mumpuni dan publik berhak untuk menguji itu dan mengetahui itu. Saya rasa itu. Terima kasih, Mbak. Baik, sekarang saya ke Mbak Ceril. Mbak Ceril, ini dua tampaknya tidak setuju ini. Kalau Mbak Ceril seperti apa? Ya, saya setuju banget ya dengan dikatakan tadi Mas Seno ya dan juga sebelumnya oleh Pak Saiful Huda. Memang betul visi misi perlu dipertontonkan dengan baik agar masyarakat tahu siapa yang mereka pilih. Tapi dari kami tadi juga sudah ada ya cuplikan wawancara dengan Ketua TKN yang menyatakan bahwa apapun formatnya kami akan menghormati keputusan KPU. Apakah itu formatnya seperti pemilu-pemilu sebelumnya ataupun formatnya yang katanya cawapres hadir tapi juga diberi porsi lebih banyak tapi capresnya hadir, kami siap. Karena pada dasarnya paslon kami bukan orang-orang yang belum pernah berdebat. Kita tahu Pak Prabowo mungkin yang paling berpengalaman untuk ajang debat ini. Sementara Gibran juga sudah menjabat sebagai wali kota, berarti juga sudah melewati proses debat, mungkin dengan skala yang berbeda. Tapi kami yakin bahwa ini nggak ada masalah. Jadi kami siap ya apapun format yang diberikan oleh KPU. Baik, terima kasih Mbak Ceril. Intinya bahwa dari Prabowo Gibran apapun yang nanti akan dibuat formatnya dari KPU debat capres-cawapres, sesi cawapres ditiadakan itu akan setuju-setuju saja. Nanti mungkin saat lagi saya ingin ke Mas Nyarwi. Sebenarnya boleh tidak sih ketika beda dengan format sebelumnya 2 periode berikutnya untuk sesi cawapres ada sesi khusus. Tapi boleh nimbrung capresnya sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau lihat dari undang-undang jelas tidak diperbolehkan meniadakan sesi khusus cawapres. Tapi mungkin nggak sih dengan apapun kemasan formatnya, ya tapi kita tidak melihat murni cawapres ini saling berdebat. Balik lagi, Cak, tema yang ini ya. Pertanyaan kita kan di otak-atik ini untuk apa dan untuk siapa kan gitu. Tentu kita berharap ya dua hal utama ya. Yang pertama tentu untuk kepentingan capres-cawapresnya, itu satu. Kenapa? Karena kalau di materi kampanye ya, kita kan ada di regulasi juga disebutkan apa sih kampanye kan gitu. Menyampaikan visi, misi, program. Ada satu lagi, Cak, citra diri.
Nah, citra diri ini bukan hanya capresnya saja, tapi juga cawapres dong, kan harus punya kesempatan untuk menampilkan citra diri. Tadi Bung Seno juga Mas Huda, Mbak Sheryl, saya lihat kan bicara soal kompetensi. Nah itu kan citra diri, kan masyarakat pengen tahu kan kira-kira ini capres-capres kompetensinya kayak apa kan gitu. Itu yang pertama ke capres-capres. Yang kedua tentu ke pemilih, ini yang paling penting. Ya mau diutak-atik kayak apa gitu ya regulasi, tentu namanya kita berdemokrasi, itu salah satu prinsip demokrasi itu kan bukan hanya transparansi, akuntabilitas, tapi rule government by the people ya. Jadi orang itu, masyarakat itu kan punya hak. Siapa sih yang mau merintah kita kan gitu. Kualitasnya kayak apa, kemampuannya kayak apa, rekam jejaknya kayak apa, track record. Nah itu semua harus kita ketahui kan gitu. Nah kalau melihat apa yang ada, saya kira patokan kita, saya setuju ya dengan pendapat yang berkembang tadi. Dan ini sebenarnya agak aneh ya, muncul isu soal perubahan utak-atik, tapi dari 3 pasangan capres-capres tim ini itu semuanya bahwa istilahnya setuju dengan adanya debat untuk 3 capres 3 kali gitu, kemudian cawapres 2 kali kan gitu. Nah jadi saya kira kita berpatokan balik lagi ke regulasi. Kalau di Undang-Undang 2017 gitu pasal 277 itu kan jelas ya. Tadi disebut Mas Huda ya, 3 kali untuk capres ya, 2 kali untuk cawapres ya. Dan bahkan di peraturan KPU gitu nomor 15 2023 juga masih sama gitu ya. Cuma ini sebenarnya kalau mau utak-atik itu kita harus mempelajari ya kelemahan-kelemahan dari format ya debat capres-cawapres yang selama ini sudah ini kayak apa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena harus ingat ya di petunjuk teknis PKPU 15 itu PKPU 16 2021 itu disebutkan rentang waktu untuk debat itu 150 menit. Baik. Itu pun tinggal 120. Nah, pertanyaannya dengan 120 menit itu mau menyampaikannya kayak apa nih dalam debat kan gitu. Oke, Mas Seno, sesuai dengan judul saya, menurut Mas Seno memang ada tidak sih upaya utak-atik agar sesi cawapres ini ditiadakan? Ya, saya masih sekali lagi. Tadi kan kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya kalau bicara adu gagasan ya itulah esensi dari Pilpres ini. Maka kita butuh untuk keberanian untuk bisa tampil di situ dan KPU di sini sebagai penyelenggara negara itu berfungsi untuk melakukan tugasnya untuk menyediakan tampilan yang terbaik. Pertanyaannya, maka saya kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada apa gitu loh, kenapa kok kemudian tiba-tiba di tengah jalan ini berubah. Saya masih ingin percaya bahwa KPU bisa menjalankan tugasnya menampilkan informasi terbaik tentang para capres dan cawapres kepada publik tanpa kemudian ada campuran utak-atik dari pihak manapun. Karena hari ini toh kita di ruangan ini sepakat kok kalau kita itu pengen untuk menampilkan yang terbaik, aturannya berkata demikian. Dan saya punya keyakinan bahwa masing-masing dari capres-cawapres ini semuanya juga siap juga kan untuk kemudian tampil di debat semacam ini. Lalu kenapa kok tiba-tiba ada perubahan ini? Urgensinya apa sih gitu? Saya hari ini berada pada posisi bertanya, apa urgensinya? Apa kemudian hal luar biasa extraordinary case-nya sehingga kemudian ini harus dirubah interpretasinya? Bagi saya ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang sekiranya ini harusnya tidak usah kita perdebatkan lagi karena sebenarnya bicara tentang debatnya biar terjadi di debat capres dan cawapres itu aja. Maka saya kira proposalnya adalah bagaimana sekarang kalaupun tidak ada debat capres dan cawapres itu dilakukan KPU nanti menjadi tugas dari unsur masyarakat, civil society, kampus sebagai ruang untuk berdiskusi untuk menyediakan ruang-ruang itu. Artinya kalaupun KPU tidak mau melakukan debat capres dan cawapres, biar masyarakat kemudian yang melakukan dan menyelenggarakan dan mengundang para kandidat itu. Saya rasa itu. Sekarang saya ke Mbak Sheryl, ketika ada upaya utak-atik agar sesi cawapres ditiadakan, ini mengarahnya ke pasangan yang Anda dukung ini seperti apa? Karena dari tidak apple to apple, Gibran dan juga 2 penantang lainnya, Profesor Mahfud MD, Caimin bagaimana? Mbak Sheryl boleh dijawab. Masih di mute audionya ya? Ya maaf, silakan, ya. Saya dari tadi nunduk, saya lagi baca WhatsApp grup. Saya baru dapat informasi siapa yang meminta. Siapa yang mengajukan ke KPU mengubah format. Ini kami lagi telusuri. Yang jelas bukan pasangan kami. Saya nggak enak ngomong di grup di Zoom ini karena saya lagi telusuri kebenarannya. Yang jelas ada salah satu dari calon yang memang meminta. Dan bukan pasangan kami, bukan pasangan nomor 2. Kami siap. Karena seperti kami utarakan, pasangan kami keduanya sudah pernah menjalani debat. Kami tunduk apapun keputusan KPU. Silakan teman-teman wartawan dicari tahu siapa yang meminta.
ada mengubah format. Yang jelas bukan pasangan nomor 2, bukan pasangan Prabowo Gibran. Begitu. Oke. Jadi lucu nih, ini kan judulnya utak-atik ya, menguntungkan siapa. Nah silakan nih wartawan cari tahu. Karena dari tadi saya dari debat ke debat, hari ini dialog ke dialog, temanya sama, kami ditembak. Hanya karena kami bilang, kami setuju aja apapun keputusan KPU, kami ditembak seakan-akan kami minta. Padahal ketika Pak Mahfud menjawab, tadi di awal ya ada paket berita, Pak Mahfud pun dengan sangat bagus mengatakan, kami siap aja Mbak apapun yang diputuskan KPU. Tidak ada yang menuding bahwa kubu Pak Mahfud mengotak-ngatik. Tapi kalau kami bilang kami yang siap, kami lantas setuju. Jadi mohon teman-teman wartawan silahkan bergerak, silahkan cari tahu siapa pasangan calon yang meminta mengubah. Oke. Sekarang saya mau konfirmasi nih, mungkin ke Bang Saiful Huda ini, karena Mbak Ceril jelas sepakat di sini, dia akan agak tegas ini bahwa bukan dari tim kami. Mungkin kalau dari Caimin ini seperti apa? Tapi kalau dari pernyataan Caimin malah pingin untuk debat cawapres, Bang Saiful Huda. Ya sama sekali dong, nggak mungkin dong kalau dari kita. Artinya menelusuri itu ya dipersilahkan saja, tapi hampir pasti tidak mungkin dari kita. Karena sejak dari awal spirit kami memanfaatkan 71 hari sisa dan momen yang terbaik adalah debat. Kita ingin situasi politik kita, kesehatan demokrasi kita yang hampir sudah agak terganggu ini, momentum terbaiknya adalah debat sebagai medium untuk menyampaikan visi misi Amin. Karena itu kami akan manfaatkan sepenuhnya supaya level pilpres kita masuk pada level yang sesungguhnya, yaitu menaikkan politik pada fitrahnya sebagai ruang perjuangan, sebagai ruang untuk menggagas dan memberikan visi misi terhadap publik. Gitu. Jadi kami punya kepentingan betul terkait dengan medium debat ini untuk menaikkan level politik kita yang sekarang sangat diwarnai suasana yang saya kira kurang sehat ini, untuk kita naikkan levelnya pada ruang untuk adu visi dan misi sekaligus program. Gitu. Terlebih-lebih kami mengusung agenda perjuangan. Nah karena itu sekali lagi saya kira KPU tinggal mengumumkan ulang ketika ada dispute pemahaman publik yang merasa ada semacam barrier antara 3 season capres dan 2 season untuk cawapres. Saya kira tinggal diumumkan lagi aja sama KPU supaya clear bahwa 2-3 hari ini ada perdebatan karena ada misi tertentu, ya biar publik aja yang menilai, kira-kira begitu. Tapi KPU tetap harus pada posisi menjalankan undang-undang pemilu, yaitu pasal 277 ayat 1. Baik, ditahan dulu Mas Saiful Huda, Bang Saiful Huda, sesaat lagi saya ke Mas Nyarwi. Kita memperdebatkan mengenai debat. Seberapa besar sih debat ini membuat mereka yang sudah yakin untuk memilih tambah yakin lagi, yang belum menentukan pilihan jadi memilih capres dan cawapres, ataukah jangan-jangan ini hanya seremonial belaka? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Nyarwi, ada juga yang mengatakan bahwa untuk Pilpres sebenarnya masyarakat sudah tahu ini pilihannya apa. Berhasil atau tidaknya debat capres dan cawapres tidak terlalu memberikan hal yang signifikan atau mungkin anggapan tersebut salah? Ya, kalau itu tergantung karakter pemilih ya. Tapi overall kalau kita lihat di beberapa data survei ya, misalnya saya juga pernah dengan tim melakukan beberapa survei gitu, itu rata-rata ya orang yang sudah punya pilihan itu sebelum kampanye ya, itu tidak lebih dari pemilih loyal atau fix, nggak lebih dari 20%. Jadi ada lebih dari sekitar 60-an gitu, sebenarnya kan dalam proses dia akan menunggu, dalam proses kampanye gitu ya, dia akan melihat ya capres-cawapres ini citra dirinya kayak apa, visi misinya kayak apa gitu ya, programnya seperti apa, dia juga akan nimbang-nimbang, belum lagi dia akan bandingkan dengan yang lain, diferensiasinya dengan yang lain. Jadi saya kira ya proses kampanye khususnya debat ya, itu sangat perannya sangat luar biasa juga. Karena apa?
apalagi demokrasi kita ini makin matang ya Cak ya. Pemilih masyarakat punya banyak informasi di era sosial media. Dia bisa ngecek, membandingkan. Jadi saya kira debat ini momentum yang sangat penting bagi capres, tidak hanya capres tapi cawapres juga, untuk dia bisa menyampaikan ya apa keunggulan dari visi misi program dia, bahkan citra diri dia, ya kualitas kepemimpinan dia, model kepemimpinan dia. Kita bisa baca betul Cak, ada di visi misi dokumen yang disampaikan oleh para capres cawapres itu ya di KPU. Tetapi kalau kita simak itu kan dokumen yang normatif. Nah, justru ya debat itu bisa untuk mengelaborasi ya seperti apa misalnya pemahaman atau bahkan strategi dalam pelaksanaan visi misi itu. Karena kalau saya lihat banyak yang normatif. Saya contohkan saja ya di kubu Mbak Sheryl sama Mas Seno ya. Mas Ganjar itu dan juga Pak Ganjar Mahfud gitu dengan Prabowo Gibran, dua-duanya menyebutkan melanjutkan pembangunan IKN, kan gitu toh. Itu ada itu saya lihat di dokumen resmi. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya, bagaimana anggarannya, bagaimana strateginya, ya kan, dari mana misalnya menarik investor dan seterusnya. Itulah yang kemudian bisa kita perdalam di debat. Ya, termasuk meningkatkan kualitas SDM di tempatnya di visi misinya Mas Anies, Mas Huda itu detail sekali beberapa ya, pembangunan basis psikologi. Nah, caranya bagaimana kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu dielaborasi di debat, kira-kira gitu. Baik, oke. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa betul debat capres dan cawapres sangat esensial untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih, sekarang saya ingin ke Mas Seno terlebih dahulu. Kalaulah debat cawapres itu benar-benar ada, jadi tidak ditiadakan, tapi didampingi oleh capresnya supaya kelihatan teamworknya. Kalau itu setuju tidak Mas Seno? Dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara. Mas Seno, suaranya tidak terdengar jelas ya. Noise-nya begitu kencang. Halo? Ya, Mas Seno boleh diulang? Ya. Ya. Oke, pada prinsipnya nanti penyelenggaraan debat itu yang melaksanakan adalah KPU. Jadi kami akan tetap mengikuti seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Formatnya mau didampingi oleh calon presidennya, mau didampingi oleh ketua tim pemenangannya, kita akan kemudian mengikuti prosesnya seperti apa. Kita yakin kok kemudian KPU sebagai penyelenggara itu akan melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya, dan intinya baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud siap untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu, Mbak. Oke. Kalau Mas Saiful Huda seperti apa ini? Kalau sesi cawapres ada, tapi di sebelahnya ada capres dan boleh juga bantu jawab. Kalau gitu setuju nggak? Saya kira format yang dulu sudah bagus itu, kan sudah teruji 2 kali pemilu. Saya kira kalau mau ada modifikasi baru, difikirkan ulang deh gitu. Karena format yang sudah ada saya kira sudah bagus, tinggal dipertajam substansinya, supaya sekali lagi debat ini sangat penting banget. Tadi sebenarnya sorry betul, ini penting sekali. Kita akan naik level sebagai demokrasi yang sehat, pemilih yang rasional melalui debat ini. Jadi kalau masih menganggap debat sebagai seremoni, saya kira kita perlu tolak bersama. Sekali lagi debat sangat penting, substansi dalam perdebatan semoga menjadi terobosan demokrasi kita, terutama bagi para pemilih yang masih menanti. Paling tidak ada 37% pemilih yang masih menunggu hasil debat dan baru akan menentukan pilihan. Oke, sekarang Mbak Sheryl ini. Mbak Sheryl bagaimana? Meskipun setuju apa format yang dilakukan oleh KPU, tapi ada masyarakat tidak setuju kalau debat cawapres, iya ada, tapi ada capresnya. Ya sama aja, nggak ada sisi cawapres, Mbak Sheryl. Iya, tadi Mbak bilang masyarakat nggak setuju ya. Nah itu saya sih serahkan aja ke KPU. Karena masyarakat yang mana nih? Kalau kami yang jelas, kami berfokus mempersiapkan paslon-paslon kami, apapun formatnya. Jadi mau formatnya seperti 2019, yang 3 kali capres dan 2 kali cawapres, ayo kita siap. Mau formatnya yang seperti sekarang lagi dipolemikan, kita juga lebih siap ya. Jadi apapun juga kita siap, karena sekarang fokus kami adalah bagaimana mengelola visi misi ini. Dan apa sih alasannya kenapa Prabowo Gibran ini rajin sekali belusukan? Ya belusukan untuk menyerap aspirasi di bawah ya. Dan kami mau melihat visi misi kita ini bagaimana sih ketika akan diimplementasikan ke bawah. Yang jelas ya
tolonglah kita jangan berpolemik. Pertemuan 29 November di KPU itu menghadirkan tim ses dari tiga pasang calon dan ada minute of meeting. Jadi tolong ini di sini kita jangan berpolemik. Kenapa hanya kubu paslon nomor 2 yang seakan-akan ada ada kepentingan konflik of interest dengan keputusan KPU terkait debat ini. Yang mana dari pihak kami bahkan tahunya sekarang yang baru diputuskan betul-betul ya, baru lokasi dan juga waktu. Tapi format itu kan kita nggak tahu nih, belum ada keputusan dari KPU. Tapi seakan-akan kubu kami udah dibangun ada penggiringan opini bahwa kami akan mengambil keuntungan gitu loh. Sedangkan ya ada minute of meeting ya, silakan nih wartawan kejar. Ini siapa yang minta seperti ini gitu loh. Jadi ya kita tolonglah, kita fokus lagi nih ke esensi pemilu apa. Saya setuju tadi di sini Mas Seno, ada juga pengamat, ada dari PKB juga mengatakan kita fokus visi misi. Dan udah masing-masing calon kita siapkan aja calon kita apapun formatnya. Karena dari kubu kami nggak ada tuh mengharuskan format A, format B. Karena ya ini dua-duanya paslon kami adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dengan debat. Ya, baik, terima kasih Mbak Cheryl, terima kasih Mas Seno, Mas Saiful Huda juga terima kasih. Intinya bahwa mereka siap untuk menghadirkan capres dan cawapres menghadapi debat pemirsa, debat capres dan cawapres. Sesaat lagi, ya boleh singkat saja? Iya. Khusus untuk strategi dan ininya ya debat KPU, Cak. Saya kira cara dan kualitas ya yang membuat debat itu berkualitas ya. Siapa untuk materi dan panelisnya. Saya kira itu, Cak, itu nanti yang KPU perlu lebih detail. Ya. Memberikan keuntungan bagaimana ke capres bisa maksimal, capres maksimal dan pemilih juga. Itu kira-kira, Cak. Sesaat lagi kita masih soal siap nggak siap, tapi bukan mengenai capres dan cawapres dalam berdebat, tapi adalah siap dan nggak siap masyarakat Indonesia ketika sekarang mendengar janji kampanye, tapi ketika capres dan cawapres menjadi presiden wakil presiden, janji tersebut tidak bisa terrealisasi. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.